Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to the Narration Podcast. Episode kedua kali ini saya akan berbincang bersama Kak Sahniatul Mahbuba. Beliau adalah lulusan psikologi yang saat ini berprofesi sebagai guru siswa berkebutuhan khusus dan juga pernah menjadi komandan BKJ KPP Sidoarjo 2018. Di kesempatan kali ini kita akan belajar bersama dengan beliau perihal kesiapan mental Gen Alpha yang tiba-tiba jadi ketua. Wah, pasti banyak nih. Kemudian kader yang sedikit berbeda dengan teman-temannya dan workout di organisasi. Halo Kak, selamat datang di ruang podcast kita. Bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, suatu kabar yang bahagia ya sepertinya di hari ini. Kakak ini juga anggota IPPNU ya dulunya ya. Sudah berapa lama Kak tidak berkecimpung lagi di IPPNU? Berapa lama ya? Terakhir itu kapan ya? Apakah sebagai komandan itu terakhir? Sebagai komandan itu terakhir. Terakhir kali Setelah ini. itu udah nggak pernah terjun lagi ke organisasi karena memang sudah menikah kan. Wah, alhamdulillah, saya sudah menikah ya saat ini ya. Sudah menikah rekan-rekan kita. Kesibukannya sekarang apa Kak? Kebetulan sekarang jadi guru di SD negeri. Oh seperti itu. Ya. Sangat menikmati ya sepertinya ya jadi guru ya. Ya harus dinikmati, namanya juga hidup. Tidak gitu ya hidup ya. Iya betul. Oke Kak, jadi sebenarnya platform ini tuh perihal self improvement tujuannya ke rekan dan rekan kita sebenarnya. Saya berharap ada insight lebih ya, dan POV tambahan lah untuk teman-teman tentang sebenarnya di kehidupan ini seperti apa sih gitu. Nah, nanti kita akan membahas itu dan juga tentang membahas kesiapan mentalnya teman-teman Gen Alpha. Oh ya Kak, kita punya suatu kunci untuk datang di sini, yaitu syaratnya yaitu harus menceritakan fun fact-nya selama bergabung di organisasi IPPN. Punya nggak? Fun fact apa ya? Mungkin ya ini menurutku unik ya, cuman agak jorok. Waduh. Agak jorok dulu kalau di BAC, waktu di BAC terus kita rapat itu nggak sah kalau belum ada yang kentut ketika di dalam forum gitu. Iya, sampai suatu hari ada salah satu teman dari PAC lain yang memang kebetulan dia ikut pengkaderan di PAC ku. Jadi dia itu sempat bilang kayak gini, baru kali ini aku mendapatkan mengetahui PAC, ada PAC yang kalau waktu rapat ada orang kentut itu be aja. Itu hal yang biasa gitu, bukan hal yang kayak ih jorok terus menjadi pembahasan dan membuat orang ilfil. Karena memang ya di PAC kita itu kita kemasnya itu santai tapi tetap ada value. Wah, gitu. Santai menghasilkan. Oh, iya. Tradisinya harus gitu ya. Waduh, parah Betul nih. sekali, kalau belum ada itu belum sah kayaknya. Aroma persaudaraan ya. Sangat ini berarti harmonis sekali ya dengan keterikatan anggota. Itu terlihat di luar sih. Waduh. Iya, terlihat di luar. Covernya ya. Iya, covernya. Gimana kan? Sangat kocak sih ya. Ternyata ada ya kayak gitu ya. Iya. Tradisi itu dalam betul. rapat. Betul sekali. Jadi memang ya ada sih beberapa yang sampai kaget. Oh, kok bisa nih tengah-tengah rapat kita serius banyak. Terus tiba-tiba ada kayak suara-suara sumbang. Jadi ya itu tadi menarik sih. Ya. Mungkin ada yang relate, silakan komentar di ini ya, kolom komentar lah. Baik Kak, terkait tema yang sudah saya ajukan tadi ya, kalau kita akan membahas tentang kesiapan
Gen Alpha kan saat ini kan usia 2000-an 2010 sampai ini saat ini lah Gen Alpha menjadi ketua atau tiba-tiba jadi ketua. Kan biasanya nih di organisasi kamu itu tiba-tiba Tiba-tiba kena prank. ya nah itu gimana sih menurut kakak pandangannya atau tanggapannya ketika atau harus seperti apa teman-teman ini ketika mengalami shock seperti itu atau prank seperti itu? Kalau setelah dari sependek pengalaman saya, Wih, pendek ternyata ya. iya, pendek lah. Jadi sependek pengalaman saya itu sebelum kita ke orang yang terpilih, kita sebagai pembina atau yang memiliki wewenang untuk menentukan siapa nih pemimpin selanjutnya, kita sebagai pembina harus tahu bagaimana kader kita satu persatu, potensi kader satu persatu itu seperti apa. Si A ini memiliki potensi untuk menjadi pemimpin atau tidak. Terus si A ini memiliki potensi di bidang apa, Nah, itu sebagai ketua terdahulunya itu harus tahu, wajib tahu, ya. Itu buat bekal. Nantinya ketika kita akan mencari generasi selanjutnya, gitu. Soalnya kenapa nanti akan menjadi istilahnya itu lebih kekasihan sih sama yang ketua terpilihnya ketika nantinya ternyata dia tidak memiliki karakter sebagai pemimpin. Jadi memang orang itu ada dia itu memiliki karakter sebagai pemimpin, ada juga yang memiliki karakter sebagai orang yang dipimpin. Oh seperti itu ya Kak? Iya, itu sependek pengalaman saya ya. Nah, kita disclaimer kita based on pengalaman ya. Iya, jadi ketika nanti kita itu memilih ketua yang tidak memiliki karakter sebagai pemimpin, nantinya akan merasa kesulitan sendiri dia yang yang dipilih itu tadi. Jadi nanti dia akan beradaptasi dengan hal-hal yang belum pernah ada di pikirannya. Menjadi pemimpin itu seperti apa, belum ada sama sekali di benaknya, seperti itu. Ini berat ya bakalan. Iya, kasihan. Terus nanti dampaknya juga ke organisasi yang akan dibawa. Itu bisa jadi vakum, nggak jalan, kayak gitu. Jadi keputusan ketua yang akademis ini sangat penting ya? Sangat penting, betul sekali, sangat penting. Jadi sebelum kita memilih siapa yang akan melanjutkan roda estafet organisasi kita harus punya catatan nih sebagai pembina. Ini kader kemana nih yang bisa membawa organisasi ini selanjutnya gitu. Setelah kita sudah punya bekal, sudah kita plot semuanya, itu nanti kita baru tentukan siapa yang cocok seperti itu. Ya. Baik, benar sekali sih seperti itu. Di sini saya kok ada yang saya garis bawahi juga. Ternyata bahwasanya itu ada satu seni ya yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Anggaplah ini estafet ya pemimpinnya ya. Jadi kan pemimpin lebih dahulu itu harus punya seni di mana mereka harus bisa membaca orang. Jadi nggak bisa membaca karakter, bisa sebenarnya orang ini tuh tipe yang seperti apa gitu kan. Sehingga kita ada rasa tanggung jawab untuk estafet organisasi selanjutnya ini harus tetap berjalan. Jadi tidak asal orang ini temanku dia mau jadi ketua gitu. Asal tunjuk ya. Jadi nggak boleh bagi kak ya. Iya. Karena efeknya bakalan ke organisasi. Nah, baik kak, tadi kan kita mencoba mengulik sisi dari orang yang modernis ya. Nah, coba gimana sih tanggapan kakak tentang mentalnya ketua yang jadi gitu loh. Kan pasti, aku sih ya. Aku gak bisa apa-apa. Antara dia merendah atau dia takut atau dia merasa korban gitu. Nah, itu gimana ini? Iya, oke. Nah, itu relate sih ya. Dulu pertama kali ikut organisasi juga gitu. Jadi merasa terjebak. Karena memang belum pernah tahu organisasi ini apa. Belum tahu sama sekali tentang organisasi, apa yang aku jalani itu apa. Belum pernah tahu sama sekali, benar-benar nol informasi tentang itu. Terus tiba-tiba ikut kegiatan dan tiba-tiba dipilih jadi ketua. Nah, itu kan shock terapi sekali ya. Iya. Cuman karena memang yang harus pertama kali yang aku pikirkan adalah jika seseorang sudah memilih
aku sebagai di posisi itu, Hmm. ya itu pasti punya alasan, gitu. Pasti punya alasan. Jadi yang pertama yang aku lakukan adalah berdamai dengan diri sendiri, gitu ya. Jadi menerima dulu, kita terima dulu. Jadi setelah kita menerima semuanya, kita bisa lanjut, dan itu kita plotkan aja dulu. Setelah semuanya sudah tenang, oke lah, kita harus lanjut, mau tidak mau harus lanjut karena ini sudah pilihan, kan ya. Oke. Baik ya, tadi kan kakak bilang step pertama yaitu berdamai dengan diri sendiri. Tapi itu kan nggak semua orang berdamai itu mudah, atau pasti ada pertukaran diri sendiri dulu ya kan? Pasti dia itu nyesel kemarin kenapa harus datang, terus dia menyerahkan diri sendiri dan sebagainya. Sebelum nantinya dia memang menerima sih, cuma kan pergolakan batinnya dia ini dia. Nah, itu kira-kira kalau kakak sendiri kemarin itu berapa lama? Oke, kita kembali lagi ke pembahasan awal tadi ya. Jadi ketika pembina tadi memilih pemimpin yang tepat, jadi dia tahu ini memang dia punya karakter sebagai pemimpin. Ya. Nah, itu akan memudahkan si terpilih ini, ketua terpilih ini untuk bisa berdamai, terus istilahnya itu menentukan apa nih yang langkah-langkah yang harus dilanjutkan setelahnya ini, gitu. Kalau dia sudah punya karakter pemimpin, gitu ya, jadi dia tahu apa saja yang harus dilakukan setelah berdamai itu tadi. Tapi itu tadi kalau misalkan ternyata orang yang dipilih ini belum ada karakter pemimpin, ya dia akan stuck di situ. Dia akan bingung harus apa, gitu. Dan cenderung akan menyalahkan orang yang memilih dia, gitu. Aku kan nggak mau dipilih, kenapa pilih aku? Jadi ya kayak gini nggak bisa nyalahkan aku. Salahnya pilih aku. Betul sekali. Jadi gitu. Jadi kalau untuk waktu aku dulu kapannya sih memang cepet ya, maksudnya untuk bangkit lagi, untuk langsung bisa dari bisa menerima, terus jalan ke langkah selanjutnya itu agak cepat. Karena apa? Karena pembinaku atau ketua sebelumnya itu sangat mendampingi. Jadi dia butuhnya di mana, aku butuh apa, itu sangat didampingi sekali. Terus diberikan masukan, support. Nah, itu yang paling penting. Jadi terkadang seseorang itu sebenarnya dia ada jiwa pemimpin tapi butuh diyakinkan. Kamu bisa. Kamu bisa. Malu-malu gitu biasanya. Iya, biasanya ragu, aku bisa nggak ya? Apa memang aku ini pemimpin yang tepat kayak gitu. Karena memang kan di usia 20 tahun itu kan usia-usia yang istilahnya itu transisi mulai dari remaja akhir masuk ke dewasa awal. Seperti itu. Jadi bisa dikatakan sebenarnya organisasi ini sebagai trial error buat gitu ya. Kita menemukan ternyata aku di sini, ternyata nggak mampu di sini. Iya. Ya, organisasi sebagai trial errornya aja gitu. Ini sangat bagus sekali sih Kak. Tadi aku baru berpikir, iya sih kita masa 20-an itu masa yang banyak kelabilan, kayak keraguan. Iya. Emang kita nginjak batu atau kayu ya? Iya. Ternyata kita nginjaknya kayu tenggelam gitu ya. Iya. Oke baik, mungkin kita coba ketika nih ya, berarti kan sudah berdamai nih Kak. Ya, terus kemudian dia lah melanjutkan jadi ketua. Ada lagi nih menurutku yang harus disiapkan, yaitu berhadapan dengan orang-orang atau dengan anggotanya lah yang tahu kader-kadernya. Dan kader-kader ini kan sama-sama remaja gitu loh. Si ketuanya masih stabil atau masih dalam life crisis, dan si anggotanya juga sama. Tapi memang sebaya sih, cuma bagaimana ketua ini menjadi sosok yang dipanuti atau menjadi sosok yang bisa merangkul. Kan biasanya merangkul kan seorang ibu bapak ya, tapi kan dia dituntut berarti kan dia dituntut menjadi seorang bapak atau ibu. Nah, itu bagaimana kesiapan mental si ketua ini menghadapi posisi seperti itu? Sebenarnya untuk menjadi pemimpin itu yang pertama harus dipegang teguh adalah bisa membawa dirinya
untuk menjadikan seorang pemimpin. Jadi kita menjadi contoh gitu. Betul. Yang pertama kita lakukan, apa sih yang kita inginkan dari anggota-anggota kita, itu yang harus pertama kita lakukan terlebih dahulu gitu. Jadi misalkan kepingin nih anggotanya ketika ada rapat datangnya lebih awal. Nah, itu kita sebagai contoh harus datang juga lebih awal kayak gitu. Terus misalkan kita menuntut anggota kita untuk misalkan dalam berpakaian harus benar-benar perform, harus rapi. Nah, itu kita juga harus melakukan itu gitu. Tanpa kita minta pun, ketika kita mencontohkan seperti itu, pasti akan ditiru. Seperti itu. Karena memang ya biasanya itu kalau ketua itu dianggapnya tahu segalanya. Ya kan? Pasti dikiranya tahu segalanya. Jadi yang dilakukan oleh ketua itu pasti benar. Gitu. Jadi itu yang biasanya jadi patokan. Nah, gitu. Jadi ya memang kita harus menjadi role model yang yang bisa dijadikan panutan gitu loh. Enggak yang kepingin anggotanya disiplin tapi kitanya yang peleot. Yang peleot. Keren sih peleotnya loh. Ya, saya setuju sih Kak, memang sih semua itu sebelum pimpin orang harusnya kita pimpin diri sendiri juga. Nah, dari semua kader-kader saya pernah sih Kak ada kasus mungkin kita bisa sharing atau jadi dalam sebenarnya yang memimpin kan sebenarnya kita tidak hanya ketua ya, ada wakil-wakil juga kan. Anggaplah kita personal itulah yang memiliki wewenang merangkul kader. Nah, ketika kita memiliki anggota di mana mereka itu kan kader itu kan banyak banget ya, beragam. Kita manusia diciptakan sangat berbeda-beda ya, unik lah. Nah, adalah satu kader yang anggaplah memiliki sedikit perbedaan dari teman sebayanya. Bagaimana sikap ketua ini bisa menganggap semua itu sama, atau bisa merangkul semua sama, atau mungkin juga dia ada sisi sendiri untuk mengistimewakan atau berperilaku yang lebih lah untuk si ini yang memiliki perbedaan dari teman sebayanya. Bagaimana Kak mental ketua ini untuk menghadapi kasus seperti itu? Kebetulan ini relate juga sama kondisi waktu dulu di PAC ya. Jadi saya beruntung nih ya, dan Kakak. Ya, jadi yang perlu digarisbawahi di sini adalah kita semua orang ini berbeda. Ya kan? Setiap isi kepala orang itu pasti berbeda, gitu. Cuman bagaimana cara kita merespon perbedaan itu, gitu. Jadi ketika ada sesuatu yang berbeda, jadi kita harus bisa menyesuaikan perbedaan itu. Cuman kalau di usia-usia 20-an ini terkadang masih ada yang egois. Memang itu manusiawi, muncul rasa seperti itu, kayak egois. Misalkan dia melihat temannya yang berbeda, cenderung untuk menjauhi, cenderung untuk tidak mau bergaul, seperti itu. Jadi memang sebagai pemimpin, kita sebagai pemimpin kembali lagi kita harus mencontohkan, gitu. Kita harus mencontohkan dan membangun pembiasaan. Ketika kita sudah membangun pembiasaan ramah dengan semua teman yang berbeda, itu nanti akan menjadikan lingkungan kita terbiasa seperti itu. Jadi misalkan ada temannya yang berbeda, entah itu mungkin perbedaan karakter yang benar-benar signifikan gitu ya, kayak misalkan kalau dikasih tanggung jawab yang terlalu berat itu dia belum mampu untuk itu gitu. Jadi itu berarti kita sebagai pemimpin harus bisa menganalisa seperti itu. Oh, berarti ini terlalu berat buat dia. Jadi kita kasih tugas yang lain yang cocok buat dia dan lebih ringan. Bukan malah tidak diberi tugas sama sekali gitu. Karena memang ya orang yang berbeda ini pun sebenarnya juga ingin dilihat sama gitu. Cuman memang ya namanya orang kan
apa ya, punya sudut pandang masing-masing gitu. Mereka juga punya hak untuk menentukan siapa yang buat aku nyaman, siapa yang yang merasa apa ya istilahnya itu yang aku temani siapa. Itu kan mereka juga punya hak untuk itu. Cuman ketika kita sudah membangun pembiasaan itu, lingkungan kita itu ramah dengan semua kalangan, itu pasti akan terbiasa. Oke, Pak, keren. Gila. Jadi aku mengutip soalnya ada sebenarnya gini, pertama yang saya kutip adalah kembali lagi ke poin tadi yang saya bilang bahwasanya kita itu harus punya seni sendiri ya untuk menganalisis manusia, menganalisis kader-kadernya lah ya. Kalau manusia kan ya enak aja sih konotasinya. Dan yang kedua adalah tadi kan ada berhak untuk memilih nyaman kepada siapa. Kan kita berdampingan nih. Betul sekali. Jadi biasanya nyamannya sama yang berlawan. Itu kayak fenomena biasa ya di organisasi manusiawi kita ya. Oke, baik Kak. Nah, kayaknya sangat berat banget berarti jadi ketua itu. Berat sekali tanggung jawabnya, tapi ketika kita sudah enjoy menjalani itu asik, itu seru. Dan tanpa kita sadari pun kita akan melatih diri kita, istilahnya itu yang belum pernah kita dapatkan dari menjadi ketua itu pasti banyak insight yang kita dapatkan gitu. Banyak ilmu atau kemanfaatannya, benefit seluruhnya. Iya, tanpa kita sadari ya. Jadi sadarnya udah selesai sih. Iya, udah misioner. Benar. Iya. Jadi gitu ya. Kayak kayak mungkin waktu aku jadi ketua itu mungkin kepikirannya itu hanya capek, terus kayak hanya aku aja, kok aku terus kayak gitu. Terus kok yang lain nggak jalan, kok aku terus yang jalan. Hanya yang capek-capeknya aja yang kepikiran gitu kan, belum kerasa nih benefitnya gitu. Tapi ketika sudah berlalu lama kayak aku gini kan, sudah mulai kerja, sudah mulai iya betul, itu udah mulai kerasa, oh ini loh benefitku yang dulu aku dapatkan, terus ini pernah loh aku dapatkan kasus seperti ini, terus aku dulu memecahkannya seperti ini, jadi itu bisa kita tiru lagi kayak gitu. Jadi kayak sudah tanpa kita sadari kita sudah pernah mengalami itu dulu dan kita bisa mengambil hikmahnya sekarang. Alhamdulillah, memang sebenarnya pengalaman sangat luar biasa yaitu menjadi ketua. Wah, jadi Kak, the next jadi kan ketika kita di organisasi apalagi ketua ya, pastinya itu kalau saya sih pernah sih ngerasa saya butuh lagi front out organisasi gitu. Nah, Kakak pernah nggak sih mengalami seperti itu? Pernah, pasti semua orang pernah mengalami. Jenuh banget stress, gitu. Jadi memang itu kita harus take yourself dulu. Jadi kita kasih waktu kita untuk tenang dulu. Jadi me time dulu, gitu kan? Me time dulu, terus ademkan pikiran dulu gitu. Jadi setelah kita memang tenang, jadi kalau misalkan pikiran tenang, ketika kita mau memutuskan sesuatu atau mengambil pilihan itu pasti lebih lebih clear lah ya, nggak yang karena emosi gitu. Jadi memang harus kita calm down dulu. Setelah itu dan yang paling penting adalah jangan sampai kita meluapkan ke anggota yang lain gitu ya. Jadi harus tersembunyi. Betul, nggak harus tersembunyi sebenarnya. Orang lain pun juga nggak masalah tahu kalau kita lagi butuh waktu. Jadi kita utarakan aja, sebentar aku butuh waktu untuk berpikir, aku butuh waktu untuk istirahat gitu. Disampaikan aja, biar orang lain pun juga bisa istilahnya itu memberi kita waktu. Nggak yang kalau misalnya orang lain nggak tahu pasti tetap dikejar. Ayo gimana nih, ayo gimana gitu kan. Kalau orang lain tahu, aku kasih waktu aku kurang lebih 2-3 hari ya untuk mikir, untuk tenang dulu. Nah, setelah itu nanti kita mikir lagi. Nah, kayak gitu. Itu normal ya. Iya, normal. Itu memang reaksi tubuh kita istilahnya
biar nyuruh kita istirahat dulu. Ayo, gitu. Ente istirahat dulu. Iya, soalnya kan, Awak gue soalnya kan bukan mesin ya, Iya. jadi memang perlu istirahat dulu. Setelah istirahat nanti biar pemikirannya kembali jernih lagi, kayak gitu. emang sih ya gimana kan itu kadang tapi gini ya biasanya itu ada loh yang pernikahannya itu sering banget. Ya apa Soalnya itu kayaknya mudi ya, bukan burning out ya. Aku burning out gitu. Iya kayaknya gitu. Untuk kembalinya sih gimana sih biar kita kembali lagi itu aktif lagi gitu. Ya itu tadi, setelah kalau kita sudah merasa tenang, kejenuhan kita sudah hilang, itu akan mengembalikan semangat kita lagi gitu. Makanya itu tadi pentingnya ketika kita sudah berorganisasi atau di sebuah tempat tertentu, kita harus punya rasa memiliki terhadap organisasi tersebut, atau misal kalau di tempat kerja kita kayak gitu. Jadi ketika kita sudah berorganisasi, kita nyemplung dan kita mencintai organisasi kita, mau sekomplikated apapun permasalahannya itu akan kembali gitu. Karena memang ya kita mencintai dan kita tidak akan membiarkan organisasi kita hancur hanya karena keegoisan kita. Seperti itu. Betul. Oke, saya setuju juga dengan itu. Kita harus memiliki rasa Iya. mempunyai rasa memiliki Betul. organisasi. Oh, aku punya kader nih, harus aku ini. Oh, aku punya tanggung jawab lah. Betul. Sebenarnya Betul. pokoknya tanggung jawab sih ya. Ya, lebih baik Kak. Oh, mungkin seperti itu ya yang kita bisa berbincangkan dalam psikologi dan kesiapan mental nih. Bisa diberikan last statement Kak dari Kak Nia ini gimana? Last statementnya Kak Nia. Mungkin kalau dari saya, ketika seseorang atau kamu dipilih untuk menjadi ketua, jadilah ketua yang siap mental untuk melahirkan anggota yang siap berdaya. Wah, keren. Seperti itu teman-teman. Mungkin dari saya juga ada sikap ini mungkin sedikit nyeleneh ya. Tapi ini bisa dicoba sih. Jadikan organisasi ini menjadi tempat trial error kehidupan kalian. Kalian bakal menemukan potensi dan pengembangan diri kalian, passion kalian di sini. Jadi jangan takut ikut ke organisasi. Jadi ya kayak bener nggak sih? Betul sekali. Oke baik, jangan lupa like, komen dan subscribe YouTube kita dan nantikan episode Narration Nalaya Conversation.